Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Express.js. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan unit testing. Namun sebelum kita mempelajari unit testing, kita akan berkenalan dulu dengan beberapa testing yang biasanya kita lakukan dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini ada beberapa yang sudah saya rangkum ya. Di antaranya ada yang namanya manual testing. Manual testing adalah proses pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan tangan untuk mempelajari apakah fitur dalam aplikasi berfungsi ataupun tidak. Kemudian ada automation testing. Nah, proses pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan menggunakan alat ataupun program. Kemudian ada performance testing. Nah, testing ini dilakukan untuk menentukan seberapa baik perangkat lunak dapat menangani beban kerja. Kemudian ada regression testing. Nah, proses pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan atau penambahan fitur tidak menyebabkan kesalahan. Kemudian ada usability testing. Ini adalah pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak mudah digunakan. Kemudian ada unit testing. Nah, ini yang menjadi concern kita ya. Unit testing adalah proses pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk memeriksa apakah unit-unit terkecil dalam perangkat lunak seperti fungsi, modul, ataupun komponen bekerja dengan benar. Kemudian ada integration testing. Nah, ini adalah proses pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk memeriksa apakah unit-unit yang telah diuji secara terpisah dapat bekerja dengan baik sebagai satu kesatuan. Kemudian ada sistem testing, ini adalah proses pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk memeriksa apakah keseluruhan sistem berfungsi sesuai dengan persyaratan. Nah, ini adalah beberapa testing yang biasa dilakukan. Tapi di tutorial kali ini kita akan fokus terkait dengan unit testing. Nah, unit testing juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Nah, di antaranya kelebihan dari unit testing itu dapat membantu memperbaiki bug di awal siklus software development dan menghemat biaya. Kemudian dapat membantu developer untuk memahami basis kode dan memungkinkan mereka membuat perubahan dengan cepat. Kemudian berfungsi sebagai dokumentasi proyek, kemudian dapat membantu penggunaan kembali kode pada proyek yang baru dan memastikan bahwa setiap unit kode software berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Kurangannya ini membutuhkan waktu dan usaha yang lebih banyak karena kita harus menulis dan menjalankan tes karena codingnya seperti kita ngoding 2 kali ya. Tidak dapat menguji interaksi antar unit atau antara sistem karena kita hanya menguji bagian-bagian terkecilnya saja. Tidak dapat menguji aspek-aspek non-fungsional seperti performa, keamanan, dan usability. Ini juga tidak bisa. Nah, kita bagian-bagian terkecilnya tadi ya. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Unit testing tidak dapat menggantikan jenis testing lainnya, tapi harus dilakukan bersama-sama dengan testing lainnya untuk mencapai kualitas software yang optimal. Jadi, unit testing bukan hanya unit testing saja ya, tapi ini dilakukan bersama dengan testing-testing lainnya. Ini bagian dari testing ya. Nah, di sini kita akan fokus unit testing di Express.js. Sebenarnya di Express.js ada banyak tools untuk testing yang dapat kita gunakan ya. Tapi di tutorial kali ini kita akan fokus menggunakan Jest. Jest adalah sebuah framework pengujian JavaScript yang dikembangkan oleh Facebook. Jest dirancang untuk melakukan unit testing pada aplikasi web berbasis React Native, tapi juga dapat digunakan untuk menguji proyek JavaScript. Nah, kita nanti lihat ya dokumentasinya. Nah, teman-teman kalau mau melihat detailnya bisa mengunjungi jest.js.io. Nah, ini ya. Nah, di sini ada keterangan dan dokumentasi lebih jelasnya ya. Nah, kita tidak membutuhkan Jest ini di lingkup production. Jadi kita hanya membutuhkan dalam tahap developernya saja. Jadi kita bisa menambahkan step dev ketika proses install. Nah, untuk proses install, silahkan teman-teman buka lagi ya terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, Express.js ini. Sebelumnya kita sudah memiliki folder 16.
Kita akan membuat direktori 17 terkait dengan unit test ini ya. Saya akan masuk ke direktori 17 unit test. Kemudian saya akan clear screen. Nah, di sini kita akan inisiasi projectnya dulu ya. Dengan cara npm init, saya akan ambil defaultnya saja. Nah, seperti ini. Nah, sudah terbentuk. Kemudian kita akan menginstal JS-nya. Ketikkan npm, kemudian i, kemudian kita save dev JS. Yang ini ya. Kita bisa install JS-nya. Oke, install sudah selesai ya. Kita coba pelajari dulu. Nah, untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan node modul JS. Nah, kita bisa membukanya ini dengan menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita menggunakan code, kemudian titik seperti ini ya. Ini sudah muncul. Nah, sebelum kita mencoba mengaksesnya, kita akan lengkapi dulu config kita ya. Kita akan menggunakan tipenya adalah modul. Tipenya kita akan gunakan modul. Nah, untuk mendefinisikan JS ini ada di sini ya. Kita bisa mengaksesnya. Dia ada di node modul, kemudian bin, dan di sini ada JS. Ini adalah binary file yang bisa kita eksekusi untuk melakukan testing. Jadi, teman-teman bisa mengaksesnya dengan menggunakan terminal. Kita bisa buka terminalnya ya. Nah, kita bisa masuk ke sini. Ini kan tadi ada node modul ya. Nih node modul. Kita masuk ke node modul, kemudian kita masuk ke bin, kemudian kita bisa membuka JS ini ya. Teman-teman tinggal enter. Nah, ini binary yang bisa kita eksekusi untuk melakukan testing. Ini muncul error karena kita belum memiliki config-nya ya. Nah, ini sudah seharusnya memang error seperti ini. Kemudian kita juga bisa menjalankan JS ini dari sini ya. Nah, ini kan ada tes nih. Ini bisa kita ganti dengan JS di sini. Nah, dengan adanya JS, kita bisa menjalankannya menggunakan npm test seperti ini. Kita enter, ini juga harusnya masih error yang sama. Nah, karena kita belum memiliki config-nya ya. Nah, ini kalau misalkan kita menjalankan. Kemudian kita juga bisa menjalankan dengan npx sebenarnya. Kita pelajari dulu terkait dengan npx-nya ya. Nah, apa itu npx? Npx adalah node packet runner. npx adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengeksekusi paket Node.js tanpa perlu menginstalnya secara permanen. npx memungkinkan kita untuk menjalankan perintah dari paket Node baik yang sudah terinstall maupun yang belum. npx juga dapat membantu kita menggunakan versi Node.js terbaru tanpa mengubah versi yang terinstall di komputer kita. Nah, npx ini berbeda dengan npm ya. Kalau npm kan Node Packet Manager untuk manajemen paketnya. Nah, kita bisa menjalankan JS ini dengan menggunakan npx. Kita tinggal ketikkan ini ya, npx dan JS seperti ini. Nah, ketika kita menuliskan npx JS, maka dia akan mencari folder node modul, kemudian ke bin dan mencari file yang namanya JS ini ya. Nah, itu yang dilakukan oleh npx. Node packet runner-nya ya. Kita enter, ini harusnya errornya sama. Karena dia menuju ke binary file yang sama. Nah, ini ya. Dia errornya sama. Oke. Nah, kita akan melakukan konfigurasi ya. Nah, teman-teman bisa mencobanya. Ini kita akan coba ya buat untuk projectnya. Nah, untuk membuat project ini saya akan buat folder src di sini, src. Kemudian dalam folder src saya akan membuat folder file index.js. Oke. Kemudian dalam file index.js kita akan coba buat sebuah fungsi ya. Saya buat konstanta sum. Nah, sum ini akan menghitung dua buah variabel A dan B. Kemudian dia akan mereturnkan
A plus B. Seperti ini. Kemudian kita akan ekspor untuk isinya ya. Kita akan gunakan objek sum seperti ini ya. Oke, kita save. Nah, untuk melakukan testing kita bisa menggunakan file .test.js ya. Itu akan dikenali sebagai file untuk testing. Nah, kita akan buat foldernya di luar ya. Sebenarnya kalau foldernya ini bebas, tidak harus sama, tapi saya akan menggunakan underscore test underscore seperti ini ya. Saya akan membuat filenya seperti ini. Kemudian di dalamnya saya akan membuat satu file, misalkan sum.test.js. Nah, saya akan menggunakan ekstensi test.js. Ini akan terbaca oleh si JS-nya ya dengan ekstensi seperti ini. Nah, di dalamnya kita akan coba lakukan pengetesan. Nah, secara default ketika kita menginstal JS, ada namanya public function yang bisa kita gunakan, yaitu test di sini langsung ya. Nah, nanti kita bisa memasukkan nama testingnya, kemudian callback-nya ya, yang akan dijalankan. Misalkan tadi kita memiliki sebuah fungsi untuk sum ya. Nah, kita akan buat di sini misalkan penjumlahan 2 dan 4 misalkan ya. Seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan callback-nya di sini. Nah, kita turunkan. Kita akan buat sebuah konstanta, misalkan hasil. Nah, kita akan panggil sum-nya. Sum-nya tadi ada di src ya. Kita bisa panggil. Ini harus kita lengkapi. src index.js. Kemudian kita tutup. Nah, ini adalah sebuah fungsi kita masukkan karena kita mengetes 2 dan 4, maka kita masukkan 2 dan 4. Nah, setelah itu kita akan mengeceknya hasil ini dengan output yang kita inginkan. Nah, di sini kita menggunakan to be ya terkait dengan expect dan ini nanti kita bahas lebih jauh. Tapi ini yang kita lakukan untuk melakukan pengetesan bahwa hasilnya ini harus sama dengan 6. Seharusnya 6. Ini expect-nya kita. Oke, kita coba jalankan lagi. Saya akan menggunakan npx jest. Nah, ini harusnya dia akan membaca ini ya. Kita jalankan, tapi error harusnya ya, karena kita menggunakan. Nah, di sini ada error ya. Teman-teman bisa geser dan lihat errornya. Di sini ya. Ini ES script, SMA script dia ES modul tidak support ya. Kita harus mengkonfignya. Teman-teman harus baca ini terkait dengan dokumentasi kalau misalkan kita menggunakan ES modul. Karena kita sudah mendefinisikan di sini adalah modul, maka kita tidak bisa langsung menjalankannya. Ada beberapa hal yang harus kita config ya. Nah, ini error. Kita coba balik lagi. Sini lihat, nah ini belum support SMA script atau ES modul ya. Jadi kita membutuhkan yang namanya Babel. Nah, apa itu Babel? Babel adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengeksekusi kode JavaScript terbaru yang mungkin belum mendukung fitur-fitur ES6, ES7 ataupun ES8. Babel dapat mengubah kode JavaScript yang menggunakan sintak modern menjadi kode JavaScript yang kompatibel dengan ES5. Nah, ES5 ini yang paling kompatibel dengan Node.js ya. Jadi kita harus menggunakan Babel ini. Teman-teman bisa klik ya Babelnya di sini. Nah, nanti akan diharapkan. Nah, di sini ada panduannya. Kita bisa coba ya yang coding yang tadi kita buat yang untuk convert ini kan kita menggunakan import. Ini kita coba copy dan kita masukkan ke sini. Nah, kalau misalkan kita convert harusnya dia seperti ini ya. Dia jadinya required. Nah, karena ini untuk ES modul dan yang ini untuk ES5 ya. Ini seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan try it ya. Ini juga bisa. Kita bisa gunakan di sini. Nah, tadi yang sudah kita masukkan ini ya. Expect hasilnya ke sini. Nah,
Jadi kita menggunakan Common.js. Ini juga bisa. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, kita membutuhkan ini. Kita harus mengkonfignya. Nah, integrasi Babel dengan ini ya, integrasi Babel dengan Jest. Ini juga kita harus lakukan ya. Nah, integrasi Babel dengan Jest kita perlu melakukan setup. Nah, teman-teman bisa klik untuk konfigurasinya yang ini ya, babel.js setup.io, ataupun teman-teman bisa klik yang setup ini sama ya, dia menuju ke setup. Nah, kita akan menggunakan test framework. Kita pilih yang Jest ini. Nah, di sini ada yang harus kita install. Kita harus menginstal babel.js-nya. Ini bisa kita copy ya. Kemudian kita bisa buka lagi ke project kita. Kita akan paste di sini. Kita enter ya. Oke. Sudah kita enter. Nah, kita akan menambahkan config. Karena tadi script ini sudah kita tambahkan di awal ya. Kita bisa tambahkan untuk ini aja. Yang config untuk Jest-nya. Nah, kita bisa buka packet.json. Kemudian di sampingnya script. Ini bisa kita tambahkan di sini. Oke, kita bisa save. Nah, kita bisa baca lagi di sini. Nah, kemudian kita juga harus membuat config babelnya. Ini bisa kita copy untuk nama filenya. Nah, babel ini kita buat di luar sini ya. Kita buat new file. Namanya babel-config.js. Kemudian kita juga harus menginstal present.env. Ini bisa kita copy. Kemudian kita bisa clear screen, saya mau paste di sini. Oke, ini sudah. Kita akan lihat lagi config-nya. Nah, kita harus menambahkan ini ya. Untuk config babel-nya di sini ya. Kita paste. Kemudian kita save. Oke, ini sudah kita config ya. Ini sudah kita tambahkan. Kemudian babel config-nya sudah kita tambahkan. Nah, kita sekarang bisa menjalankannya. Teman-teman bisa clear screen. Nah, kemudian kita bisa jalankan npx jest ataupun kita menggunakan npm test juga bisa ya. Npx jest kita jalankan dulu. Kita lihat. Nah, lihat di sini sudah berhasil ya. Nah, ini config kita sudah berhasil. Kita coba lihat lagi. Nah, ini untuk setup. Kemudian kita juga harus melakukan konfigurasi ya. Konfigurasi ini bisa kita lakukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebenarnya konfigurasi ini teman-teman bisa klik linknya ya. Konfigurasi kita bisa lakukan dengan dua cara. Kita bisa lakukan dengan menggunakan npx, kemudian kita panggil jest, kemudian kita panggil init ya. Nah, ini kalau kita menggunakan init, nanti akan terbentuk file di sini, file baru. Nah, tapi kalau misalkan karena kita sudah menggunakan di packet di sini settingnya ya. Nah, ini dia akan mendeteksi dan menolaknya. Sebenarnya kita bisa lakukan di sini ataupun dengan file init seperti ini. Kalau misalkan kita enter, nanti ada muncul pertanyaan. Dia mendeteksi settingan sudah ada, mau dihilangkan nggak tuh kan? Sudah ada, mau konfigurasinya mau di-override nggak? Saya mau N aja ya. Kita akan menggunakan yang di sini aja untuk config-nya. Kalau misalkan teman-teman yes, nanti akan dibuatkan file terpisah untuk config-nya di sini. Oke, nah kemudian kita akan coba tambahkan beberapa config ya. Saya akan menambahkan verbose-nya menjadi true. Nah, verbose itu ini lebih mendetailkan lagi proses eksekusinya ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan verbose. Saya akan tambahkan true. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sebelumnya ini hanya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita tambahkan verbose true, maka npx jest-nya ini lebih detail. Nah, lihat di sini ya. Pas satu. Nah, ini tidak terlalu kelihatan karena memang filenya cuma satu ya. Tapi kalau misalkan di sini coba kita tambahkan ya. Misalkan kita coba tambahkan tesnya jadi 3 ya. Supaya kelihatan perbedaannya.
Nah, misalkan ini kita buat kedua, ini ketiga, dengan isi tesnya yang sama. Nah, kalau misalkan kita coba clear screen dulu, ini untuk melihat perbedaannya, kita buka lagi ke sini, dan kita coba bikin false dulu ya. Kita bikin false, kemudian kita jalankan NVX-nya ya, nanti kita bandingkan hasilnya. Nah, di sini keterangannya cuman ini ya, dia berhasil hanya satu, dia berhasil ya untuk satu file, kemudian yang dites ada 3. Tidak ada keterangan mana saja yang berhasil. Tapi kalau misalkan kita tambahkan di sini true, nah ini akan memberikan informasi mana aja yang berhasil, tes mana saja yang berhasil. Nah, bisa dilihat ya, penjumlahan 2, kemudian kedua, ketiga ini ada. Jadi ini saya akan setting menjadi true. Oke, itu untuk settingnya ya. Oke, kita balik lagi. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan Jest CLI. Nah, Jest CLI adalah baris perintah untuk menjalankan tes dengan Jest. Sebuah kerangka kerja pengujian JavaScript dapat melihat semua opsi yang tersedia dengan menggunakan npx Jest help ya. Ini ada beberapa yang penting yang biasa digunakan ya. Nah, kita bisa menggunakan npx Jest, kemudian kita strip help seperti ini ya. Nanti akan muncul beberapa perintah yang bisa kita gunakan. Nah, ini ada banyak ya, termasuk yang init tadi sudah kita coba, di sini ada ya. Ini adalah CLI. Nah, ini init yang tadi kita coba. Ini ada di sini untuk mengenerate basic configuration file. Ini untuk generate. Kemudian kita juga yang akan sering digunakan ini ya. Kita menggunakan minte. Minte ini kita gunakan untuk menjalankan satu fungsi saja, satu fungsi testing ya. Jadi kita bisa gunakan test name pattern atau kita singkat dengan minte. Nah, ini kita bisa gunakan seperti ini. Misalkan saya akan menjalankan yang ini. Ini bisa copy. Ini contohnya ya. Nah, yang lain bisa teman-teman coba sendiri. Saya akan clear screen. Kita menggunakan npx, kemudian jest, kemudian minte, kemudian ini kita jalankan ke sini. Tambahkan petik. Kita tinggal enter. Nah, lihat di sini. Yang dijalankan hanya yang kita pilih. Kedua ya, sedangkan yang lainnya di skip. Nah, ini berguna kalau misalnya kita hanya ingin menjalankan satu fungsi saja. Oke, kemudian kita juga bisa menjalankan satu file saja. Satu file saja kita bisa menggunakan tadi ya, command tadi ataupun langsung. Biasanya saya langsung ya. npx ini yang sering saya gunakan. Jest, kemudian kita langsung panggil filenya. Ini kebetulan baru ada satu. Nanti kita lihat kalau misalkan sudah lebih dari satu ya. Kita gunakan sum.test.js. Nah, ini kita jalankan, maka dia akan mengeksekusi satu file tes ini aja. Nah, karena ini cuma satu, jadi kelihatannya ya cuma ini yang kelihatan. Tapi kalau udah banyak nanti bakal kelihatan bedanya ya. Nah, untuk fungsi-fungsi lain, untuk command CLI yang lain, silahkan teman-teman pelajari ya untuk perintah-perintahnya. Oke, kemudian kita juga akan belajar terkait dengan Jest matcher. Nah, matcher ini adalah fungsi yang mengembalikan nilai boolean yang menunjukkan apakah tes berhasil ataupun gagal. Nah, sebenarnya tadi sudah kita gunakan ya salah satunya. Kita menggunakan yang namanya to be. Nah, to be ini kita gunakan untuk membandingkan ekspektasi kita dari hasil proses dengan hasil seharusnya. Jadi misalkan ini 6 dan ketika dibandingkan ini hasilnya 6, maka itu dianggapnya berhasil. Kalau misalkan tidak, maka itu dianggapnya gagal. Jadi fungsi ininya dianggapnya gagal ya tesnya. Itu contohnya. Dan banyak lagi fungsi lain yang
bisa teman-teman pelajari ya. Ini ada to be null, sebenarnya lebih panjang lagi. Teman-teman bisa kunjungi untuk dokumentasinya matcher ini ya. Tinggal diklik. Nah, ini ada banyak matcher yang bisa teman-teman gunakan. Nah, nanti terkait dengan ini kita gabungkan dengan expect ya. Expect juga selalu dengan matcher digunakannya. Nah, ini ada expect. Nah, expect ini adalah sebuah fungsi yang digunakan setiap kali Anda ingin menguji sebuah nilai. Anda dapat menggunakan expect bersama dengan fungsi matcher yang tadi untuk menegaskan sesuatu tentang sebuah nilai. Misalnya, Anda dapat menggunakan expect equal untuk memeriksa apakah dua nilai sama, ataupun expect to throw untuk memeriksa apakah sebuah fungsi melempar kesalahan. Terkait dengan expect ini bisa dibaca detailnya di sini ya. Nah, ini ada banyak. Nah, kita akan coba terkait dengan ini ya, expect ini. Kita akan cari yang namanya equal. Nah, equals ini mirip dengan yang to be ya, yang tadi ya. Cuman kalau misalkan equals ini yang harus teman-teman garis bawah ya, deep. Nah, biasanya equals ini kita gunakan untuk memeriksa objek ataupun array. Tapi kalau misalkan kita memeriksa value ataupun nilai, kita bisa menggunakan to be. Nah, kita akan coba contohkan ya, satu aja. Untuk yang lainnya ini ada banyak, teman-teman bisa pelajari ya sendiri di sini. Kita akan coba contohkan satu. Nah, kita masuk lagi ke sini. Misalkan saya akan buat sebuah konstanta lagi, namanya MHS. Nah, MHS ini adalah sebuah fungsi. Nanti dia akan mengembalikan objek. Jadi kita akan returnkan. Di sini misalkan ada ID sama dengan 1. Kemudian ada nama. Ini bukan sama dengan ya, karena objeknya menggunakan titik 2. Misalkan di sini pojok kode. Nah, seperti ini ya. Jadi dia akan mereturnkan objek dengan ID dan nama. Ini kita bisa tambahkan lagi MHS. Nah, kita tinggal save. Nah, misalkan di sini kita tambahkan ya, atau file, misalkan mhs.test.js. Ini untuk mengecek MHS. Nah, dalam MHS kita coba gunakan objek test dan data test ya. Kita coba objek test dulu. Nah, di sini kita bisa memanggil global fungsinya test ya. Kita panggil. Nah, di sini saya akan kasih nama objek test. Nah, objek test ini kita bisa menggunakan tadi ya, equal. Jadi, pertama kita akan panggil dulu outputnya. Mahasiswa, kita akan ambil dari MHS. MHS ini adanya di src ya tadi. Kita harus lengkapi ini dengan index.js. Oke. Kemudian MHS ini kita akan expect. Kita akan cek, berarti dia harus definisikan ID. Kita objeknya ya yang akan kita cek. Tadi kalau misalkan dia objek, kita menggunakan to equal. To equal dan kita definisikan di sini objeknya. ID misalkan pojok kode. Misalkan kita coba yang salah ya, kita kasih 2 supaya nanti bisa kelihatan hasil testing yang benar dan yang salah. Kemudian saya akan tes lagi, yang kita bandingkan ini item test, misalkan ini ya. Nah, kita akan panggil dulu konstanta mahasiswa, kita ambil dari MHS. Nah, di sini kita akan ambil mahasiswa.nama ya. Nah, kalau nama, karena ini adalah sebuah string, maka kita bisa menggunakan to be. Nah, kita gunakan to be. Jadi, atribut ini, expect-nya atau isinya harusnya ini. Nah, karena kita menggunakan isinya, bukan objek ataupun array, kita bisa menggunakan to be. Karena kalau misalkan kita menggunakan equals, ini lebih deep ya. Tadi kita bisa lihat di sini nih.
Ini keterangan lebih jelasnya di sini ya, teman-teman bisa baca dan silahkan dicoba. Ini ada penjelasan dan info dan tipsnya. Nah, kita akan coba dulu yang ini ya. Kita untuk mengetes isinya dengan menggunakan to be. Kemudian untuk mengecek objeknya sama atau enggak, kita bisa menggunakan equals. Kita akan save. Kita akan gunakan cara yang tadi ya. Kita akan menjalankan npx yes, kemudian kita akan panggil filenya mhs.test.js. Nah, kita akan panggil. Ini harusnya ada error satu ya. Karena kan kita menggunakan ID-nya 2. Kita lihat, nah di sini ada gagal satu ya. Satu berhasil dan satu gagal. Kita lihat yang gagal. Nah, yang gagal ini jelas banget ya keterangannya. Jadi ini kalau misalkan dilihat expect-nya adalah 1. Sedangkan yang objek yang di kita menjadi 2 ini ya. Hasilnya 2, sedangkan yang dihasilkan dari fungsinya adalah 1. Jadi di sini ada perbedaan. Jadi di sini bisa dikasih tahu nih, expect equalnya di sini tidak berhasil. Nah, ini teman-teman kalau menemukan seperti ini berarti harus diperbaiki ya. Bisa jadi yang salah adalah di sininya datanya, data yang seharusnya muncul, ataupun dari fungsi yang kita buat. Misalkan di sini ternyata memang harusnya di sini 2. Nah, setelah kita perbaiki fungsinya ataupun operatornya, kalau yang tadi ya, misalkan operatornya salah, kita perbaiki, baru kita jalankan lagi tesnya. Kita jalankan lagi sampai kita berhasil ya. Nah, kita jalankan lagi seperti ini, misalkan. Nah, di sini sudah ada keterangan berhasil ya, dua-duanya. Berarti unit testing kita ini sudah berhasil. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, kita ini memanggil dan menjalankan satu file ya. Tadi kan sudah kita coba ya, menjalankan satu fungsi tes tertentu saja, satu file. Kalau misalkan kita tidak memanggil nama filenya, maka dia akan menjalankan semua yang mengandung test.js ini ya. Jadi kalau misalkan kita menjalankan hanya sampai sini aja, ini harusnya jadi ada 5. Jadi itu akan sangat memakan waktu yang lama kalau misalkan pengetesan kita sudah banyak. Jadi kita bisa spesifik fungsi tertentu ataupun file tertentu. Lihat di sini ada 5 yang dijalankan ya. Makanya jadi tadi CLI untuk memilih file tertentu dan fungsi tertentu itu sangat penting, dan CLI lain juga penting ya. Cuman itu salah satunya saja. Nih kita jalankan lagi dan sudah berhasil ya, sudah jalan. Nah, untuk yang lainnya silakan teman-teman coba-coba sendiri untuk expect-nya ya. Di sini ada banyak, silakan dicoba sesuaikan dengan kebutuhan testing teman-teman. Untuk basicnya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.